Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina ama semeton jarin tiang siara le wilayah Kecamatan Lingsar. Saya Marjuki SAP, Camat Lingsar, menghimbau, mengingatkan, dan mengajak seluruh masyarakat warga Kecamatan Lingsar sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memperhatikan surat edaran Bupati Lombok Barat tanggal 6 Juli tahun 2021 nomor 180 124 BPBD LB 7 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kabupaten Lombok Barat. Maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berbasis mikro di Kabupaten Lombok Barat dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut. Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveillance aktif. 2. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. 3. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. 4. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. 2. Melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat. 3. Kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah berdasarkan penetapan pemerintah daerah. 4. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara profesional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19. Namun, hal ini dikecualikan bagi sektor esensial. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang.
membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20 WITA. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. Menerapkan PPKM berbasis mikro dengan ketentuan A. Membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor, work from home, maksimal 50%, sisa bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan cara lebih ketat, dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian pada saat work from home, tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. B. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. C. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan makanan, bahan pangan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi, informasi keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, pasar, toko, swalayan, dan supermarket, baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, garing mall, tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. D. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum, warung makan, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk makan dan minum di tempat dibatasi sebesar 25% dari kapasitas. Jam operasional sampai pukul 20 WITA. Layanan makanan pesan antar tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran yang hanya melayani pesan antar dapat beroperasi selama 24 jam. E. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pembatasan jam operasional sampai pada pukul 20 WITA dan kapasitas pengunjung 25%. Mengizinkan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaksanaan kegiatan peribadatan di tempat ibadah dapat dilakukan dengan pengaturan, pembatasan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan peraturan teknis dari Kementerian Agama. Pelaksanaan kegiatan pada area publik, fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. I. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25%
dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. J. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan laring di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. K. Penggunaan alat transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, ojek, dan kendaraan sewa atau rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol secara ketat. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan aktivitas berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M, yaitu memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi berpergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan. Tidak boleh berkerumun, membatasi aktivitas di tempat umum atau keramaian, membatasi jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas yang tersedia, mentaati waktu kegiatan operasional usaha sampai dengan pukul 20.00. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda atau mengurangi perjalanan keluar daerah. Pelaku perjalanan dalam negeri, PPDN, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Moda transportasi udara menunjukkan keterangan negatif antigen H-1 disertai barcode. B. Mode transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut menunjukkan keterangan negatif antigen H-1 disertai barcode. C. Kedatangan perjalanan dari Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan keterangan negatif antigen H-1 disertai dengan barcode. D. Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik tidak wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan wajib menunjukkan hasil negatif antigen H-1. 6. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. 7. Kepada Kepala OPD untuk segera menindaklanjuti edaran ini berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi pada OPD tersebut dan kedudukan dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. 8. Kepada camat, kepala desa, dan atau lurah dan para pihak terkait lainnya agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. 9. Kepada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, unsur Kodim 1606 Mataram, unsur Kepolisian Resor Kota Mataram, unsur Kepolisian Resor Lombok Barat untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya edaran ini dengan baik. 10. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Alid. Sering doa, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini agar segera dicabut dan dihilangkan dari bumi Lombok Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.